Pernah gak sih, setiap berapa menit sekali, kalian refresh halaman utama sosial media kalian? Mau itu Instagram, Pad, Facebook, whatever. Kalian buka app-nya, lalu kalian refresh, kalian scroll, lalu kalian close. Selang berapa menit, kalian buka lagi app-nya, kalian refresh, kalian scroll, lalu kalian close. Bahkan sekalipun ketika kalian refresh nggak ada updatean baru, kalian tetap aja scroll ke bawah. Atau pernah gak kalian sedikit-sedikit nyalahin layar HP kalian, berharap ada notifikasi baru? Coba kalian tanya diri kalian sendiri, ada gak sih yang salah sama perilaku kayak begini? Pernahkah Anda merasa sulit fokus, sering cemas, lelah secara mental dan emosi, dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari? Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Baik, terima kasih sahabat muslim dan juga muslimah yang ada di rumah. Anda masih menyaksikan Gaya Islami. Nah, kalau tadi di awal kita berbicara tentang akun Instagram dari The Ghorobah ya Pak Ustadz ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit pada pemirsa atau sahabat muslim dan juga muslimah yang ada di rumah, apakah alasan dan juga motivasi dari Ustadz sendiri sebagai pembina dari The Ghorobah untuk mendirikan akun Instagram tersebut? Ya, tentang pertama sebelumnya mungkin agak penasaran tentang nama The Ghorobah mungkin. The Ghorobah itu D-nya bahasa Inggris dari bahasa Inggris, tapi Ghorobah itu dari bahasa Arab yang artinya asing. Asing. Karena kata terambil dari hadis Nabi, badal Islamu ghoriban. Islam itu datang dalam keadaan asing. Fasayakunu ghoriban kama bada'a. Nanti di akhir zaman juga akan asing sebagaimana ketika datang. Cuman kalau dulu sebelum awal mula Islam itu asing karena ini ajaran baru terkesan, tapi di akhir zaman itu asing oleh pengikutnya sendiri. Nah, pertama ini motivasi soal nama. Kemudian untuk pendiriannya kita menyadari kalau anak-anak muda atau sebagian besar kaum muslimin itu duduknya tidak di majelis pengajian. Susah kita untuk ngajak orang ngajak pengajian karena mereka kadang malu, kadang asing dengan dunia pengajian, kadang mereka tidak enak. Nah, berangkat dari ini kita lihat pengguna sosial media itu tinggi. Betul. Di kalangan anak muda terutama. Jadi bagaimana bisa nilai-nilai Islami, hadis-hadis Nabi atau ayat-ayat Al-Quran dengan penafsiran para ulama itu masuk ke dalam bacaan mereka, masuk dalam ruang-ruang kehidupan mereka tanpa mereka harus berangkat ke masjid. Sehingga dilihat dulu dari sosial media. Nah, nanti berawal dari sosial media ini mereka secara virtual itu bersahabat dengan pengajian, bersahabat dengan masjid, sering dengar-dengar ayat, sering dengar-dengar hadis. Kemudian mereka setelah diajak untuk berbicara, untuk pengajian, itu pun mereka ketika di dunia nyata itu sudah ada bekal secara psikologis, mereka sudah punya pengenalan terhadap ini bukan dunia baru bagi saya. Nah, sehingga lebih mudah untuk mengajak mereka ke dunia pengajian yang real secara nyata. Luar biasa sekali. Jadi memang mengingat dengan penggunaan dari media sosial itu semakin hari semakin bertambah, dan juga motivasi atau niat mulia daripada pembina dan juga admin-adminnya. Nah, kalau tadi kita sudah tahu dan juga mengenal tentang The Ghorobah, mungkin Pak Ustadz boleh ceritakan, boleh diberikan tipsnya kepada sahabat muslim dan juga muslimah yang ada di rumah, itu kira-kira bagaimana cara kita bermedia sosial yang baik menurut adab agama Islam? Tentang adab-adab di media sosial, yang pertama kalau ingin menyebarkan nilai-nilai kebaikan, yang pertama kita ingatkan adalah masalah niat. Jadi niat kita menyebarkan nilai kebaikan itu bukan supaya kita diikuti orang, nanti kita dipuji-puji, diikuti orang, banyak follower, kemudian disebut orang soleh, ya, itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah membentuk lingkungan yang sama-sama soleh. Kemudian orang-orang terpengaruh dengan nilai-nilai kebaikan. Karena kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Jadi kalau seorang niatnya bukan karena Allah, yang dia dapatkan dosa, bukan pahala. Kemudian kita jaga ucapan kita jaga lisan kita ketika di media sosial. Kita tidak mengucapkan kata-kata kotor, karena kadang-kadang seseorang itu malu ketika di dunia nyata untuk mengucapkan kata-kata kotor, tapi image dia terbuka ketika dia di media sosial. Karakter asli dia, ternyata orang ini tidak malu kalau mengumbar kalimat-kalimat kotor. Dan Nabi SAW mengatakan, ana atmanu
al-baita fi adnal jannah. Aku jamin bagi seseorang rumah di surga di tingkatan yang paling rendah. Liman tarakal mira, bagi siapa yang meninggalkan perdebatan. Wa in kana al-muhiqqo, walaupun dia berada di pihak yang benar. Jadi kita bedakan antara perdebatan dengan diskusi. Karena di dunia maya juga kadang-kadang terjadi diskusi, tapi diskusi ini pembicaranya ilmiah dan ada yang menengahi. Kalau perdebatan, wah, tidak ada selesai-selesainya, hingga habis waktu kita di media sosial. Baik, jadi jangan malah digunakan untuk berdebat yang ujung-ujungnya tujuannya adalah untuk mengikat tali silaturahmi, malah putus tali silaturahmi ya Pak Ustadz ya. Mungkin kita sudah sampai di penghujung acara Pak Ustadz, tentunya dari awal segmen dan juga sampai sekarang banyak sekali materi-materi dan juga informasi baru terkhusus buat Anissa sendiri Pak Ustadz, terima kasih banyak. Maka dari itu mungkin boleh diberikan himbauan kepada sahabat muslim dan juga muslimah yang ada di rumah mengenai perbincangan kita pada hari ini, yaitu mengenai media sosial dalam Islam. Silakan Pak Ustadz. Kepada teman-teman pemirsa sekalian, hendaknya kita juga bijak, kita dewasa dalam menggunakan media sosial, sehingga media sosial ini berbuah pahala untuk kita, akun kita ini bermanfaat untuk kita, walaupun nanti seandainya kita sudah meninggal, seandainya orang-orang buka akun kita, dia masih bisa mendapatkan manfaat. Ya, jangan sampai itu menjadi dosa jariah bagi kita, karena apa yang tercatat di media sosial itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang tercatat di media sosial mungkin juga akan dibaca orang-orang sepeninggal kita. Baik, jadi gunakanlah media sosial secara bijak. Seperti yang saya katakan tadi bahwa media sosial merupakan pisau bermata dua. Tinggal dari kita bagaimana kita mau memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk. Dan gunakanlah media sosial untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Ustadz Hadi atas kesempatannya pada hari ini. Terima kasih juga sahabat muslim dan juga muslimah yang sudah menyaksikan Gaya Islami. Akhir kata saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada masa-masa ini kita diperlukan untuk saling menguatkan, saling membantu, bersatu padu meringankan sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Au it'amu fi yaumin dzi masghabah," dan berilah makan pada hari di masa-masa kelaparan. Dzi masghabah bisa berarti kelaparan karena gagal panen, masa kelaparan karena penyakit yang sedang melanda, maupun kelaparan karena banyak makanan tetapi tidak mengenyangkan. Saat ini sudah terjadi. Saudara-saudara kita sebagian untuk makan pun sulit. Maka kita saling menguatkan saudara-saudara kita dengan membantu mereka minimal untuk menegakkan tulang punggung mereka sehingga tetap bisa bertahan hidup di masa sulit pandemi COVID-19. Bagi kita yang bersedekah di masa sulit ini, insya Allah mempunyai banyak keutamaan. Di antaranya, 1. Sedekah menolak bala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah kalian sedekah karena bala bencana tidak bisa mendahului sedekah. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Yang kedua, sedekah menolak 70 macam bencana dan musibah. Yang paling ringan adalah penyakit kusta dan sopak. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Yang ketiga, insya Allah dengan bersedekah mendatangkan kesehatan. Dawu mardakum bis sadaqat, obati orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Insya Allah sedekah yang kita bagikan kepada saudara kita yang membutuhkan itu akan melindungi kita dari musibah dan bencana. Berbagi itu bahagia, berbagi itu berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.